Seseorang menyerang dan menghujani kuda dengan anak panah. Sehingga kuda tersebut sampai lompat berteriak kesakitan. Lute menggigit giginya, dan tatapannya menajam. Ia mengumpat dalam batin. Sial, kereta kuda kami hancur karena serangan musuh. Lute berteriak. Yang mulia, kita disergap, Anda harus keluar dari kereta dengan cepat. Min Hyuk dan King Valen turun dari kereta, terlihat seorang pemanah membidik mereka. Cuing, anak panah melesat. Min Hyuk menghalangi anak panah dengan badannya. Ting, memantulkan physical damage. Ting, Anda mendapatkan damage 2 kali lipat lebih banyak karena skill lawan. Panah dipantulkan dan tepat mengenai pemanah yang di atas pohon tersebut, sehingga ia berteriak kesakitan. Ting, HP Anda turun hingga 20%. Bandit yang bersembunyi mengawasi mereka mengatakan, armor gila macam apa itu? Tiba-tiba Jenny melesat melewati Min Hyuk dengan sangat cepat. Memegang cambuknya dan berlari melesat mengatakan, Lute Nim, dan Min Hyuk Nim tolong lindungi King Valen. Cambuk melesat ke depan bagaikan ular yang meliuk-liuk mengejar musuhnya. Tanpa lawan sadari cambuk Jenny sudah melilit di leher lawan. Saat ia ingin melepasnya tiba-tiba cambuk itu menyala berubah menjadi api dan membakar player tersebut. Satu demi satu player yang menyergap mereka lockout, membuat salah satu dari mereka yang berada di atas pohon ketakutan bertanya-tanya. Siapa perempuan itu? Sialan dia sangat kuat. Aku harus Belum selesai menyelesaikan kata-katanya cambuk Jenny lebih cepat membuatnya lockout. Menatap ke arah hutan Lute membatin. Aku tidak tahu siapa yang menyerang kami, tetapi ini kesempatan. Min Hyuk Nim, mari kita pergi dari sini. Mereka pun pergi berlari meninggalkan kereta kuda. Tiba-tiba seseorang di atas bukit dengan trompet besar meniup sangkakala. Sontak dari dalam hutan penyergap muncul menyerang mereka semua. Lute di situasi tersebut membatin tidak perlu takut, mereka tidak akan bisa mengejar kami. Musuh, apa dari tadi dia bersembunyi? Tiba-tiba muncul di tengah jalan seseorang dengan bola di atas kepalanya. Tiba-tiba orang tersebut menyeringai. Dengan skillnya langsung menyerang Min Hyuk dan Raja. Karena Lute yang terlemah dari mereka dialah orang yang pertama merasakan efeknya. Min Hyuk dengan menggigit kue terus maju. Sementara itu Lute mulai merasakan efek dari serangan lawannya. Apa ini? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat apapun? Lute memanggil Raja dan orang di sekitarnya. Yang mulia, Anda di mana? Sementara itu di dunia nyata, pelatih Chang menguap melepaskan kelelahannya. Ia bertanya-tanya ada berita apa, di Athenae Update Day di hari ini. Chang menyalakan TV dan kebetulan sedang disiarkan secara langsung untuk update benua utara. Melihat itu Chang terheran, karena jarang sekali Athenae melakukan live seperti ini. Di dalam live dikabarkan, seseorang yang harus hidup di antara dua kerajaan yang saling bermusuhan. Valen Raja Valkyrie Kingdom dari benua utara. Dan orang-orang yang ingin melindunginya, melawan orang-orang yang ingin menculiknya. Melihat itu Chang mengatakan, orang itu, dia, bukankah itu orang yang mengalahkan legendary kelas, Masetro? Dia terkenal karena bertarung dengan cara yang kotor. A blind man despair akan membutakan penglihatan mereka. Lihatlah tingkah konyol mereka. Sementara itu terlihat Lute dan Sang Raja saling berteriak memanggil nama karena tidak bisa melihat. Sang Raja merayap di tanah ia terus memanggil nama Lute, Sang Raja mengatakan tidak bisa melihat apa-apa. Kohe melanjutkan kata-katanya, lihatlah mereka benar-benar seperti orang bodoh. Melihat yang dilakukan Kohe membuatnya geram. Dengan marah Min Hyuk memanggilnya, hei, apa kau sudah selesai bersenang-senang? Melihat Min Hyuk bertanya Kohe terkejut bertanya siapa dirinya. Menggenggam roti di tangannya Min Hyuk mengatakan, tidak kusangka kau menggunakan kekacauan semacam ini untuk mengolok-olok orang. Ting, a blind man despair akan membatasi penglihatan Anda untuk sementara waktu. Dengan tatapan tajamnya Min Hyuk mengatakan, jangan main-main. Ting, invincible body, membuat debuff tersebut tidak berefek kepada Anda. Tanpa babi bu Min Hyuk melesat. Dengan pedangnya Min Hyuk langsung mengaktifkan skillnya untuk menerjang Kohe. Kohe melindungi dirinya dengan kedua tangannya ia sedikit terdorong ke belakang. Kakinya semakin menguat menginjak tanah untuk menghentikan dorongan tersebut. Menerima serangan tersebut Kohe sangat terkejut, karena skill miliknya tidak bekerja padanya. Menurutnya itu tidak masalah. Tiba-tiba Kohe berjongkok di tanah mengatakan, kutukanku sendiri sudah cukup untuk mengalahkanmu. Tik, Ballet of the Curse. Aura merah menjijikan mulai menyebar ke arah Min Hyuk.
Kohei mengatakan, skill ini merupakan skill yang dapat memusnahkan segalanya. Min Hyuk berdiri dengan pedang di tangan kanannya, ia bersiap mencabut wajan di pudak menggunakan tangan kiri. Dengan tatapan tajam Min Hyuk menyiapkan kuda-kuda dengan menggenggam wajan dengan dua tangan. Wus! Wajan berubah menjadi besar, sebesar wajannya Bobon Santoso. Min Hyuk mengumpulkan semua kabut merah yang menjijikan itu di wajannya. Sementara itu Kohei sangat terkejut karena serangannya tidak dapat menembus wajan Bobon Santoso milik Min Hyuk. Karena semua kabut terserap di wajan, Lute dapat melihat lagi. Ia melihat Min Hyuk di depannya melawan Kohei. Lute memanggil Min Hyuk berpikir, Min Hyuk Nim, apa benar dia seorang koki? Bagaimana bisa seorang koki dapat menghentikan serangan kutukan sekuat itu? Dengan wajah seriusnya Min Hyuk mengatakan, Lute Nim, penglihatanmu sudah kembali kan? Ah, iya, sudah, jawab Lute. Kalau begitu bersiaplah. Ini akan segera berakhir. Dengan marah Kohei memaki, sialan. Kohei membalas Min Hyuk, dia menebaskan pedangnya langsung ke arah Min Hyuk. Tetapi dengan mudah Min Hyuk menghindari tebasan pedang dengan aura berwarna hitam kabut. Sembari merubah wajannya menjadi pedang Min Hyuk menyiapkan serangan balik, ia mengeluarkan skillnya. Ting, Rampan Sword. Kohei terkejut dengan serangan balik yang diarahkan Min Hyuk. Ting, Anda menggunakan Curse Shield. Untuk menghindari serangan dari Min Hyuk, Kohei harus membayar dengan mahal, ia mengeluarkan skill andalannya. Aura merah dikelilingi tengkorak menjadi pelindung untuk Kohei. Dengan bangga Kohei meyakini jika pelindungnya tidak akan mudah tertembus. Tebasan demi tebasan diarahkan Min Hyuk langsung ke arah Kohei. Tiba-tiba, jelek, Min Hyuk berada di depan Kohei dengan pedang menembus badannya. Ting, Kohei telah lockout. Dengan menghilangnya Kohei tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat keras. Sementara itu tatapan raja membeku dengan bayangan seseorang berdiri di depannya. Seorang pemanah telah membidiknya dan melepaskan anak panahnya. Jelek, Lute melindungi raja dengan tubuhnya sendiri, sehingga anak panah tertancap di punggungnya. Raja terkejut dengan apa yang ia lihat. King Valen menatap Lute berkata terbata-bata. Lute, kau. Lute menenangkan raja. Ia mengatakan supaya raja tidak panik. Karena orang sepertinya, akan sembuh dalam waktu singkat. Lute berbalik dan melihat lawannya, matanya terbelalak ia membatin, sial, MP milikku yang tersisa hanya cukup untuk menggunakan skill pertahanan. Sementara itu para pemanah telah membidiknya dan siap melesatkan anak panahnya. Kalau seperti itu, aku hanya perlu menghabisi mereka dengan menggunakan kekuatanku. Lute dengan tatapan tajam membidik para pemanah sebagai perlawanan terakhirnya. Anak panah melesat menuju Lute dan raja. Krak, Lute melesatkan anak panahnya, anak panah itu membelah anak panah yang diarahkan padanya. Tetapi serangan lawan tidak terhenti di situ, mereka terus menghujani Lute dengan panah. Lute dengan susah payah melakukan perlawanan. Semakin lama semakin banyak anak panah yang menuju padanya, sehingga Lute sangat geram, ia menggertakkan giginya. Dirasa dengan banyaknya anak panah yang datang Lute berteriak. Sial, kami tidak akan bisa menghindari itu. Yang mulia, tolong selamatkan diri Anda. Tiba-tiba, wus, sebuah berir api melindungi Lute. Api yang sangat besar membakar semua anak panah yang menuju pada Lute. Lute melihat dari balik asap terdengar suara mengatakan. Oh wah, entah kenapa aku terlihat seperti kartu as. Lute melihat anggota guild milik Jenny berdiri dengan keren. Bocil topi jerami menghampiri Lute mengatakan, kami harus mengurus orang-orang yang menyerangmu kan? Dan sebagai gantinya kau mengobati lukamu. Dengan kebingungan Lute berterima kasih, ia membatin. Siapa mereka, teman, atau musuh? Salah seorang pemain menanyakan keberadaan Jenny. Lute bertanya Jenny siapa? Bocil topi jerami menjawab, Jenny seorang wanita dengan cambuk panjang. Oh, Roni Nim jawab Lute. Crow sembari tersenyum mengiyakannya. Lute dengan terkejut mengatakan, oh, untuk berjaga-jaga Roni Nim memanggil bantuan. Kalian rekan Roni Nim. Crow menjawab, lebih tepatnya kami anggota guild yang dikumpulkan Roni. Lalu kemana pria dengan freeing pan itu pergi? Min Hyuk Nim sebelumnya bertarung dengan Kohei jawab Lute. Tiba-tiba, si bocil topi jerami menjawab. Oh, pertarungan itu sudah berakhir beberapa saat yang lalu, aku melihatnya di live stream. Lute bertanya, oh, maksudmu live streaming mengenai update besar-besaran dan Min Hyuk Nim muncul di streaming tersebut? Benar sekali, dia berhasil menang dengan cara yang keren,
jawab bocil topi jerami sembari mengacungkan jempolnya. Dengan bangga Lute mengatakan, Min Hyuk Nim berhasil mengalahkan Ko Hei. Crow mengatakan, meskipun seperti itu, kau juga keren. Kemampuanmu sangat gila, kau sadar akan hal itu kan? Mantan peraih medali emas cabang panahan, Lute Nim. Lute menanyakan bagaimana ia bisa tahu tentangnya. Crow dengan tersenyum menjawab, aku yakin semua orang sudah tahu soal itu. Menggenggam erat busurnya Lute mengatakan, itu hanya masa lalu. Sekarang aku sudah tidak bisa memanah lagi akibat kecelakaan. Bocil topi jerami mengatakan, meskipun kau tidak bisa memanah di dunia nyata, kau masih bisa menembakkan anak panah dengan bebas di dunia ini. Lute tersentak dengan kata-kata dari S. Tersenyum sedikit malu dengan kenyataan yang ia terima. Ngomong-ngomong, kapan sisa anggota guild kalian datang? Tanya Lute memastikan. Sontak mendengar itu S dan anggota guildnya bertanya-tanya, sisa anggota. Apa kami belum cukup? Sadar bahwa dirinya salah Lute menepuk kepalanya meminta maaf dan menanyakan nama guild mereka. Crow bertanya, apa Roni tidak memberitahumu nama guild kami? Nama guild kami adalah Guild Legendary. Sementara itu di dalam live chat terjadi kehebohan dengan kemunculan Guild Legendary. Ada yang tak percaya jika Guild Legendary benar-benar muncul. Ada juga yang mengatakan jika Guild Ares dan Legendaris akan bertarung, dan sepertinya akan menjadi sesuatu yang menarik. Sementara itu pelatih Chang membaca live chat mengatakan, wah, Guild Legendary ini benar-benar menarik. Ini pasti sangat menyenangkan. Sementara itu terlihat rambut panjang terurai dengan kibasan angin. Jejak langkah kaki yang sangat cepat menapak tanah. Terlihat Jenny berlari dengan sangat jengkel. Jenny menghubungi anggotanya untuk cepat datang, dalam sambungan rekannya mengatakan jika mereka sebentar lagi sampai. Sembari berlari Jenny mengatakan, cepatlah kemari, atau kau akan mati. Pergerakan Jenny dihadang oleh anggota Ares, situasi ini lebih layak dikatakan pengepungan. Jenny menggertakkan giginya, ia menarik cambuknya. Tiba-tiba Jenny terkejut dengan sesuatu yang terjadi. Jenny berdiri terpaku bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa tekanan ini sangat besar sekali? Tampak sebuah kaki melangkah. Tangan sembari memikul pedang yang sangat besar. Pria dengan janggut tipis. Ting, pria paling kuat, Lumat telah muncul. Terlihat sosok asli Lumat dengan pedang di pundaknya. Ting, keadaan abnormal, Extreme Fear telah aktif. Jenny dengan tergagap mengatakan, Papa, paling kuat, pria paling kuat, titel yang diberikan kepada NPC kuat. Kalau aku bisa mengalahkan mereka, aku akan mendapatkan banyak fame dan artifak yang luar biasa. Tapi kenapa dia harus muncul di saat seperti ini? Sial, dia lawan terburuk untukku. Ditambah situasi saat ini sedang disiarkan secara live, aku tidak bisa lari dari pertempuran ini. Geni mengayunkan cambuknya. Ting, Howling Whip. Cambuk yang panjang melaju seperti ular dengan api membara berbentuk burung depannya. Lumat memegang dagunya menyeringai, apa kau ingin melawanku? Crash, serangan Geni ditebas dengan mudah, dan api yang berbentuk burung terbelah menjadi dua. Melihat itu Jenny sangat terkejut. Tiba-tiba Lumat melesat dengan cepat. Duar, Lumat menendang Jenny tepat di limpahnya. Lumat mengatakan, menyerangku dengan skill seburuk ini. Kau rapuh seperti ranting pohon. Jenny terduduk dan dikepung anggota Ares. Sementara itu ia mengumpat sangat kesal. Sial, tiba-tiba dari belakang kerumunan terlihat seseorang dengan tudung menyeringai. Ia mengatakan, akhirnya ada kesempatan untuk menangkapmu. Guild Legendary. Jenny berdiri dengan terlatih-tatih, melihat pria tersebut membatin. Ares, belum sembuh dari lukanya Jenny dengan sempoyongan berusaha berdiri. Tiba-tiba Ares berteriak, bunuh Master Guild Legendary. Melihat itu Lumat hanya mendercik menyedihkan. Jenny tidak mau menyerah begitu saja, ia mengayunkan cambuknya dan mengenai anggota Ares hingga terpental. Dengan cambuk di tangan Jenny mengumpat karena situasinya yang menjengkelkan. Ia berpikir akan menahan mereka, setidaknya ia bisa mengulur waktu cukup lama. Ting, Scattered Whip. Jenny menggunakan skillnya, cambuk berputar spiral melesat menyerang anggota Guild Ares. Krak cara krak. Akhirnya Master Guild Ares berjalan dengan santai ke depan untuk menghadapi Jenny. Serangan cambuk ditangkis dengan mudah menggunakan satu kaki saja. Geni mengumpat karena skillnya terlalu banyak memakan MP. Tiba-tiba, Absorption. Sebuah cahaya terang dan sangat menyilaukan tiba-tiba muncul.
Terbaring di tanah, Jenny membuka satu matanya bertanya-tanya, apa ini, kenapa kau belum lock out? Jenny berusaha bangkit perlahan. Dia melihat Min Hyuk berdiri dengan cool di depannya memegang wajan Bobon Santoso. Master Guild Ares berkata dalam hatinya, ada apa dengan orang itu? Apa ada orang seperti itu di dalam legendari? Tunggu, artefak itu, Freeing Pan Killer sialan. Tiba-tiba sebuah kaki melesat di kepalanya. Han dan teman-temannya mengatakan, kami akan mengurus orang ini, cepat lindungi King Valen. Bocil topi jerami berteriak mengiyakannya dan akan mengurus sisanya. Han menoleh ke Jenny dan berteriak, Jenny, bagaimana denganmu? Otak Min Hyuk seolah tersengat listrik. Tiba-tiba dari belakangnya Loki mengatakan, apa kau baik-baik saja? Aku akan menyembuhkanmu, bertahanlah. Lute berteriak menanyakan keadaan Min Hyuk. Dari mulut Min Hyuk mengucap perlahan, siapa kalian? Lute mengatakan, mereka semuanya rekan Ronin Nim. Min Hyuk berteriak dengan marah, siapa kalian? Melihat itu Loke sangat jengkel, dan Jenny menenangkannya mengatakan, sepertinya dia sudah sadar. Min Hyuk menatap Jenny mengatakan, sadar, apa maksud dari aku sadar? Apa maksudmu Ronin Nim? Dengan tersenyum Jenny mengatakan, yah, ini aku kawan. Mengepalkan tangannya Min Hyuk mengatakan pelan, jadi, kalian benar-benar, Jisoo, Jihye dan, Seoktae. Min Hyuk tertunduk suram. Jenny mengatakan, tolong maafkan aku Min Hyuk. Aku tidak menyembunyikan ini dengan sengaja. Aku tidak bisa memberitahumu karena kau sendiri tidak mengenaliku. Aku khawatir kau akan berhenti berbicara denganku lagi. Tiba-tiba kaki Min Hyuk meninggalkan pijakannya dengan cepat. Seruak, Min Hyuk menubruk teman-temannya, dan merangkul dengan erat. Ada apa denganmu? Min Hyuk dengan berurai air mata mengatakan, aku sangat senang dan berterima kasih kepada kalian. Hei, lepaskan aku kawan, ucap Loke. Han dengan tersenyum mengatakan, aku juga senang dengan reuni ini. Tapi kita harus mengurus orang-orang ini terlebih dahulu. Tiba-tiba sebuah serangan melesat sangat cepat melewati Han. Serangan itu mengenai punggung Min Hyuk. Duar, dari kepulan asap pria itu mengatakan, yah, maaf karena mengganggu reuni sebelum kematian kalian. Aku berpikir kalau itu akan sedikit menyenangkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Loke dengan panik bertanya pada Min Hyuk. Jenny memegang cambuknya mengatakan, kami akan mengurus orang itu. Tiba-tiba semua anggota Guild Legendari muncul dengan keren. Guild Legendari siap bertarung. Loke mencoba memulihkan luka Min Hyuk, tetapi ia tidak mengerti kenapa HP miliknya tidak dapat pulih. Bocil topi jerami menyerang Lumat, tetapi dengan mudah Lumat menghindar dan menebasnya. Crow dengan serangan tombaknya, tebasan demi tebasan ia lancarkan seolah percuma. Askar menyerang dengan dua pedangnya ditebas dengan mudah oleh Lumat. Jenny berteriak mengatakan, kerahkan seluruh serangan terkuat yang kalian miliki. Mereka semua menggabungkan serangan untuk menyerang Lumat. Boom, ledakan besar mengenai Lumat, sementara itu yang terlihat hanyalah kepulan asap tebal. Geni mengatakan dalam hatinya, sial, aku tidak melihat pemberitahuan dari kalahnya Lumat. Jangan bilang dia masih hidup setelah menerima serangan kami. Apa mereka? Tiba-tiba dari kepulan asap terlihat sosok bayangan. Krek, Lumat mencengkram leher Jenny mengatakan, kau cukup curang bocah. Min Hyuk dengan tatapan sayu melihat yang terjadi. Sementara itu Loke sembari membaringkan Min Hyuk di tanah. Min Hyuk berkata dalam hatinya, kalau dipikir-pikir, Jenny masih terus meninggalkan pesan padaku. Aku tidak menyadari diriku setelah berubah. Aku berpikir kalian tidak akan menerimaku, dan aku menghindari kalian karena aku takut. Sebenarnya aku sadar kalau itu semua merupakan hal egois. Aku sendiri masih berharap dapat berhubungan dengan kalian, dan aku sendiri sebenarnya ingin meminta maaf. Tiba-tiba Min Hyuk bangkit membuat Loke panik. Hei, kau masih belum pulih. Saat ini juga, Ting, menggunakan spesial skill dari Immortal Armor. Memulihkan seluruh HP dan MP dengan cepat. Benar, saat ini juga, kalau tidak sekarang. Mi Hyuk menggenggam erat pedangnya menatap bengis ke depan. Ting, Sword of Fury. Min Hyuk melesat dengan cepat. Matanya tertuju hanya pada satu tujuan. Keras, Min Hyuk menebas Lumat dengan cepat secepat angin. Ting, Anda berhasil menyerang titik vital. Ting, mengeluarkan 100% damage tambahan. Kontan membuat Lumat mengeluarkan ludah pinang. Dengan tatapan tajamnya Min Hyuk melihat Lumat.
Sementara itu Jenny jatuh terduduk di lantai. Ting, Anda berhasil mengalahkan Imperial Sword Lumat. Ting, Anda telah mendapatkan 50,2 miliar gold. Anda telah memperoleh skill book, Intangible Sword. Anda telah memperoleh Lumat Demon Sword. Anda telah memperoleh Lumat Golden Treasure Box Event. Setiap player yang berpartisipasi dalam mengalahkan Lumat akan mendapatkan Golden Treasure Box. Melihat notifikasi itu semua anggota Guild Legendary sangat senang. Min Hyuk menatap pedangnya mengatakan dalam hati, beruntung sekali aku sempat meningkatkannya. Lokei menghampiri Min Hyuk mengatakan, bajingan sialan. Min Hyuk menoleh dan menanggapinya. Tiba-tiba Lokei memeluk Min Hyuk berteriak. Dasar bajingan, kau ini benar-benar. Apa yang telah kau lakukan selama ini sehingga kau memutuskan kontak denganku? Min Hyuk dengan pelan mengatakan, maafkan aku Jisoo. Aku ingin memberitahukan sesuatu pada kalian. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit terdengar suara Min Hyuk memanggil Chang. Chang menoleh ke arah Min Hyuk mengacungkan jempolnya mengatakan, oh, Min Hyuk, aku menikmati live streamingnya. Hebat sekali kau bisa bertahan hingga akhir, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau bisa kenal dengan anggota Guild Legendary? Ada apa dengan ekspresimu? Min Hyuk mendekati Chang mengatakan, Hyung, apa kau tahu anggota Guild Legendary? Anggota Legendary. Ada Jenny, Lokei dan Han benarkan? Jawab Chang menatap Min Hyuk. Min Hyuk membenarkannya. Min Hyuk menunjukkan sebuah foto di ponselnya ke Chang dan mengatakan, mereka bertiga adalah teman sekelasku saat masih sekolah. Chang melihat foto tersebut sangat terkejut. Apa? Tunggu. Apa ini benar? Min Hyuk mengiyakannya sembari menggenggam ponselnya berkata, iya itu benar. Lalu aku berencana untuk bertemu teman-temanku. Chang mendengar itu terbengong, bingung dengan apa yang ia dengar. Chang sangat tersentuh dengan cerita Min Hyuk, sementara ia hanya bisa tersenyum menggaruk pipinya. Chang bertanya pada Min Hyuk, apakah ia yakin ingin bertemu dengan teman-temannya? Sembari memegang tangan Chang, Min Hyuk mengiyakannya. Karena aku tidak bisa selamanya sendirian kan? Chang berlinang air mata mengatakan. Benar, aku sangat bangga padamu Min Hyuk. Ini bukan waktunya untuk bicara. Kau bilang ingin bertemu dengan temanmu, jadi apa kau ingin membeli beberapa pakaian? Scene berpindah di dalam hutan, terlihat lembah dan pepohonan yang rimbun. 3 sekawan sedang berjalan kelelahan. Geni memegang ponselnya melihat GPS mengatakan, ini jalan yang tepat ke alamat rumah yang Min Hyuk berikan, kan? Lokei bertanya, apakah rumah Min Hyuk benar-benar berada di lembah gunung ini? Han memukul punggung Lokei berteriak. Dasar bodoh, apa kau lupa dengan hal itu? Secara tidak langsung Min Hyuk pernah berkata kalau kondisi keluarganya sedikit sulit. Apa kau tidak ingat ketika kita bertanya tentang keluarganya Min Hyuk? Min Hyuk pernah mengatakan jika ayahnya suka melakukan ini dan itu. Dia sering ikut pekerjaan konstruksi, menjual makanan dan barang-barang. Dan kurasa akhir-akhir ini dia sedang mencoba menjual barang elektronik. Aku tidak enak ketika Min Hyuk mengatakan pekerjaan ayahnya. Dan aku merasa kalau itu merupakan saat yang paling memalukan dalam hidupku. Ayah Min Hyuk seorang pekerja konstruksi. Dia juga menjual makanan dan barang-barang di toko. Lokei menggaruk kepala belakangnya meminta maaf karena tidak berpikir sejauh itu. Tiba-tiba Geni berdiri terpaku dengan ponsel di tangannya mengatakan, teman-teman, tapi menurutku dugaan itu salah. Aku yakin sudah sampai di alamat yang diberikan Min Hyuk. Dan ini tidak terlihat seperti yang kita bayangkan. Terlihat sebuah rumah mewah dan besar berdiri di tengah hutan, bahkan layak dikatakan villa. Kayaknya Aaklan live streaming season 3 di sini. Berdiri dengan ragu 3 sekawan berkeringat diam. Chang membuka pintu dengan senyum sumringah mengucapkan selamat datang. Kalian teman-teman Min Hyuk kan? Jenny mengiyakan, dan Chang mempersilahkannya masuk. Mereka berjalan memasuki rumah Min Hyuk, melihat beberapa piala terpajang di lemari. Jenny bertanya, hei, apa ini? Apa Min Hyuk benar-benar tinggal di sini? Han dan Lokei mengagumi isi rumah Min Hyuk, apa ini terbuat dari emas asli? Entahlah. Apa aku mendapatkan tiket lotre ke rumah mewah? Chang menunjukkan kamar Min Hyuk dan menyuruh mereka untuk masuk. Chang sangat berharap bila teman-temannya dapat membantu Min Hyuk. Dengan tersenyum Jenny mengiyakannya. Memegang gagang pintu Jenny membatin. Memangnya apa yang terjadi pada Min Hyuk? Kenapa dia memilih tinggal di tempat terpencil seperti ini?
Apa dia dalam kondisi yang mengkhawatirkan? Jenny melihat Min Hyuk terduduk di kursi membelakanginya. 3 sekawan memanggil nama Min Hyuk, dan dengan perlahan Min Hyuk memutarkan kursinya. Dengan tersenyum Min Hyuk menyapa, kalian sudah tiba. Dengan berbinar Loke mengatakan, tentu saja, apa kau berpikir kami tidak akan datang? Beberapa saat kemudian Min Hyuk duduk bersama dan bercerita dengan teman-temannya. Jenny mengatakan, tidak kusangka, hal seperti itu terjadi. Kau pasti benar-benar kesulitan. Tapi aku senang karena saat ini kau sudah membaik. Meskipun seperti itu, tolong jangan pernah menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, oke? Benar, karena kau tidak mengatakan apapun, aku jadi berpikir buruk tentangmu. Dengan tersenyum sumringah Min Hyuk mengiyakannya. Loke bertanya, oh, iya, jam berapa sekarang? Menurut pemberitahuan, update Athenae akan dirilis pada jam 1 hari ini. Han mengecek ponselnya, karena ia lupa tentang hal tersebut. Update Norete Continental R Athenae. Field Dungeon baru telah dibuka, spesial Dungeon telah ditambahkan di semua benua. Termasuk benua utara. SS Ranked, benua utara memiliki Hidden Quest SS Ranked Quest, hadiah quest ini sungguh luar biasa. Meningkatkan kemungkinan mendapatkan bahan artefak yang lebih baik di benua utara. Selain itu, Anda bisa mendapatkan kesempatan langka untuk memperoleh bahan artefak untuk legendary artifak. Bahan masakan spesial juga ditambahkan dalam jumlah banyak. Tidak hanya itu, kelas medicine baru akan segera dirilis. Membaca itu Min Hyuk membatin sambil ngiler. Kelas medicine. Dan apakah bahan masakan spesial itu lebih lezat dari apa yang selama ini aku makan? Jenny memotong lamunan Min Hyuk berkata, oh, Min Hyuk. Kami sudah membicarakan ini sebelumnya. Apa kau tidak ingin bergabung dengan guild kami? Mendengar itu Min Hyuk terpaku. Dalam hatinya berkata, sesekarang aku sudah memiliki teman yang tidak akan mendiskriminasiku. Kurasa saat ini tidak apa-apa. Iya tentu saja aku akan masuk. Mendengar Min Hyuk mengatakan akan masuk teman-temannya sangat bahagia. Dengan semangat Loke mengatakan, kalau seperti itu kita akan bermain game bersama-sama seperti sebelumnya. Haruskah kita login Athenae sekarang? Mari kita berkeliling Valkyrie Kingdom. Kita juga diperintahkan untuk segera menemui King Valen untuk mendapatkan hadiah darinya. Jenny bertanya, memangnya ada kapsul di sekitar sini? Min Hyuk menunjuk ruangan di sebelahnya, ia mengatakan jika ada kapsul di sana. Karena ada banyak kapsul, selain miliknya dan teman-temannya bisa memakainya dan tidak perlu khawatir. Mendengar Min Hyuk mengatakan ruang kapsul membuat Han tersenyum pahit mengatakan, ruang kapsul, banyak. Kurasa aku harus menanyakan pertanyaan ini lagi. Min Hyuk Nim apa pekerjaan ayahmu? Dengan santai Min Hyuk menjawab, bukankah aku sudah pernah mengatakan dan memberitahu kalian sebelumnya? Ayahku adalah pemimpin dari Ilwa Group. Mendengar itu membuat Han menjadi bodoh. Bagaimana bisa aku berpikir kau hidup sengsara? Menarik kerah Han, Loke mengatakan. Mari kita pergi ke ruang kapsul. Di dalam ruang kapsul Loke sangat antusias. Wah, semua kapsul ini terlihat baru. Mari kita masuk. Mereka semua memasuki kapsul dan memakai helm mereka. Setelah itu mereka semua dikirim ke dunia game. Ting, Anda memasuki Valkyrie Kingdom untuk pertama kalinya. Loke sangat kagum dengan Valkyrie Kingdom. Ting, seluruh penduduk Valkyrie Kingdom tahu jika Anda adalah penyelamat King Valen. Pantas saja mereka terlihat bersahabat ketika melihat kita, ungkap Loke. Sekarang mari kita ambil hadiah dari King Valen. Salah satu hadiah yang akan kita dapatkan adalah gelar dari Raja, kan? Kerasa seperti itu, jawab Han. Tiba-tiba Geni memiliki ide. Geni bertanya pada Min Hyuk. Min Hyuk, maafkan aku tapi aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Sahut Min Hyuk. Bisakah kau memasak buff untuk anggota guild kita? Sebelumnya aku melihatmu memasakkan untuk King Valen. Saat itu juga aku memeriksa kemampuan memasakmu. Tentu saja aku memintamu melakukannya tidak dengan gratis. Kami akan menyiapkan bahan untuk dimasak, dan kau hanya perlu memasak. Kemudian aku akan mempersiapkan upah sebanyak yang kau inginkan. Min Hyuk memejamkan matanya berpikir, kemudian ia menjawab. Kalau begitu, bisakah kau membantuku menaikkan level? Tentu saja, tidak masalah. Jawab Jenny. Cukup bawakan aku beberapa bahan yang enak. Sesuatu yang lebih istimewa dari bahan biasa. Jenny bertanya, benarkah, apa itu cukup?
Min Hyuk pun mengiyakannya. Trio bocil topi jerami datang dan menyapa Jenny. Crow menghampirinya mengatakan, "Kenapa kalian datang terlambat? Aku sudah menunggu kalian untuk memberi kabar baik." "Oh, Crow, kau sudah ada di sini," jawab Jenny. Mendengar itu Lute tersentak dan langsung mendekati Min Hyuk. "Sudah kuduga, Min Hyuk Nim akan datang." Dengan tersenyum Jenny mengatakan, "Baiklah, aku akan memberitahu kalian sesuatu. Ada 2 orang baru yang akan bergabung dengan guild kita. Aku yakin, kalian sudah tahu kemampuan mereka dari pertempuran terakhir." Mendengarkan Jenny sambil menyilangkan tangannya, Bocil S dan Crow mengatakan, "Oh, tentu, mereka berdua orang hebat. Min Hyuk Nim, aku sudah tahu kalau Lute Nim seorang archer. Lalu apa jobmu? Kau terlihat selalu membawa freeing pan di punggungmu seperti bocil FF." "Ah, ada alasan kenapa Min Hyuk menjadi terkenal sebagai freeing pan killer. Job Min Hyuk adalah koki. Dia akan memasakkan buff untuk penyerangan Dungeon kita nanti." Sembari tersenyum Min Hyuk berkata, "Senang bertemu dengan kalian, mohon kerjasamanya." Mendengar itu membuat Bocil S dan Crow tak percaya menganga. Apa? Untuk seorang koki, bukankah kau terlalu kuat? Ini lebih mengejutkan dibanding berita kematian Shirohige dan Kaido." Scene berpindah. Terlihat sebuah mulut gua dengan tanaman merambat di sekitarnya. Sosok orang berjubah hitam terlihat memasuki gua tersebut. Salah seorang dari mereka mengatakan untuk segera memulainya. Tiba-tiba dengan rapalan sihir salah seorang berjubah melakukan panggilan sihir. Dengan panggilan tersebut muncul sosok pria tua berjanggut. Orang berjubah hitam itu mengatakan, "Wahai pendahulu, katakanlah sejujurnya, apa Anda seorang High Priest di Valkyrie Kingdom?" Patua itu membenarkannya. "Kalau begitu, tolong beritahu saya cara menghancurkan Valkyrie Kingdom." Setiap tahun, ada ritual untuk memberi makan kepada Dewa Jis. Kalau dewa tidak menyukai makanannya, maka sang dewa akan sangat marah. Bahkan akan memberikan kekeringan yang sangat parah. Cara termudah untuk membuatnya marah adalah dengan meracuni makanan ritual. Kalau kalian meracuni makanan ritual, sang dewa tidak akan mati. Tetapi dia akan sangat marah dan memberikan hukuman tersebut akan membuat Valkyrie Kingdom kesulitan. Pria bertudung itu menanyakan, "Apakah ada cara untuk menghentikan amarah sang dewa?" Si kakek menjawab, "Ada. Kalian harus pergi ke Dungeon Jis dan menemuinya. Kemudian menawarkan hidangan yang dapat memuaskan Dewa Jis. Setelah itu kalian akan mendapatkan imbalan besar. Ting, SS Rank Quest. Tenangkan Wrathful Spirit of Jis di dalam Dungeon dan sajikan makanan yang dapat memuaskan Dewa Jis." Laki-laki bertudung itu mengatakan, "SS Rankes. Kalau sebesar ini, mungkin kita dapat menjatuhkan Legendary Guild. Kita bisa membangun kembali citra kita di Epilipse Kingdom. Dan Iris Guild akan menjadi pahlawan Valkyrie Kingdom. Lalu di mana aku bisa mendapatkan koki yang mampu membuat makanan yang dapat memuaskan sang dewa?" Seseorang di belakangnya membuka tudung mengatakan, "Kami akan mempersiapkan itu, kalian Nim." Kerasa sang The Twilight Chef, Black sudah cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Sing berpindah di dalam kerajaan Valen. Terlihat Min Hyuk dan Lute berbincang. Lue mengatakan, "Wah, Min Hyuk Nim dan Master Legendary Guild merupakan teman masa kecil. Kalian sudah 5 tahun tidak bertemu, ini kebetulan yang sangat luar biasa." Selain itu, Min Hyuk Nim juga seorang koki yang bisa membuat makanan dengan buff yang hebat. Min Hyuk Nim benar-benar orang yang mengejutkan. Min Hyuk dengan malu menjawab, "Haha, itu bukanlah hal yang spesial." Di saat mereka berjalan di dalam istana tiba-tiba Min Hyuk melihat seseorang sedang berlarian. Min Hyuk bertanya, "Kenapa orang-orang di seluruh istana ini terlihat sibuk, apa ada masalah?" "Oh, mungkin karena mereka sedang mempersiapkan upacara peringatan," jawab Lute. Membayangkan peringatan Min Hyuk bertanya-tanya. Lute dengan tersenyum mengatakan, "Iya, aku sudah memberitahumu kalau Valkyrie Kingdom dilindungi oleh berkah dari Dewa Jis. Jadi ini merupakan ritual untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Aku mendengar kalau mereka akan mengadakan upacara peringatan selama 1 minggu setiap setahun sekali." Mendengar 1 minggu Min Hyuk sangat bosan. Lute menanggapi, "Dan aku mendengar kalau Dewa Jis menganggap makanan sangat penting. Itulah alasan kenapa makanan yang disajikan hanyalah makan yang dibuat oleh Legendary Chef Ral."
Mendengar kata Ral, Min Hyuk membatin, Ral, dia adalah koki yang dijanjikan King Valen, dan dia yang akan membuatkanku sushi. Aku yakin Ral akan membuat sushi yang sangat amat lezat. Mungkin makanannya setara dengan God Cuisine. Tiba-tiba Min Hyuk berteriak ke Jenny. Jenny, bisakah aku menunggu sampai ritualnya selesai? Jenny menoleh menjawab. Kenapa, apa ada sesuatu? Aku ingin makan sushi yang lezat. Jawab Min Hyuk dengan ngiler. Di depan tempat pemujaan, terlihat Raja Valen sedang memuja Dewa Jis dengan makanan di depannya. Wahai Dewa Jis, dewa kami semua. Kami menghargai dan menghormati Anda lebih dari siapapun. Tolong berikan kami berkah Anda. Aku yakin Dewa Jis akan sangat puas dengan hidangan ini. Sementara itu, di belakang sang raja, seseorang sedang memuja. Ia membatin. Tahun ini seluruh koki dari istana kerajaan memperhatikan semua detail makanan. Bahkan kami sendiri belum pernah mencicipi makanan sehebat itu. Seluruh hidangan tersebut dibuat dengan bahan es kelas yang dipilih dengan hati-hati. Bahkan kami menyiapkan tulang rusuk pendek yang direbus dan memiliki rank epik. Ini merupakan kali pertama kami mempersembahkan hidangan epik. Itu mungkin akan lebih memperkaya kerajaan kami. Semua orang memuja dan menyembah kepada dewanya. Tiba-tiba sebuah cahaya di tengah persembahan bersinar sangat terang. Sebuah kaki lentik muncul perlahan. Seorang wanita berambut putih, dengan baju setengah jadi terlihat dari terangnya cahaya. Semua orang masih bersujud dengan kedatangan dewa mereka. Dewa tersebut mencium aroma dari makanan mengatakan. Kalian mengatakan kalau ini merupakan hidangan terbaik. Kurasa itu benar. Kalian pasti kesulitan mendapatkan bahan-bahan untuk hidangan ini. Sang dewa menyumpit makanannya. Ia mencicipi makanan yang masih hangat. Dan tiba-tiba dewa merasakan sesuatu yang mengejutkannya. Dengan tekanan dan amarah dewa tersebut mengatakan. Rasanya menjijikan. Kalian ingin meracuni diriku. Apa ini cara kalian membalas semua kebaikanku? Mendengar itu Raja Valen terkejut membatin. Racun, jangan bilang. Tidak ada satupun koki istana yang akan melakukan hal tersebut. Lalu siapa yang dengan sengaja mencoba memprovokasi Dewa Jis? Tiba-tiba dewa mereka mengangkat tangannya, cahaya dan kabut hijau muncul di sekitarnya. Perlahan kabut tersebut menyebar di sekitar orang-orang yang memujanya. Seorang asasin terkapar dengan serangan dewa tersebut. Raja Valen mengatakan itu pelakunya dia seperti yang kupikirkan, itu bukan ulah koki istana kami. Dewa, bukan kami yang melakukan hal tersebut. Dewa menjawab, benar sekali. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak akan melakukan hal tersebut. Pertama, siapapun yang melakukan hal ini akan menerima konsekuensinya. Kedua, teriakan monster ganas tidak akan pernah berhenti, tanah akan retak-retak. Serta jeritan demi jeritan akan terdengar keras di negerimu. Bertobatlah dari dosa-dosamu hari ini. Mengakhiri kata-katanya sang dewa menghilang. Tiba-tiba seluruh kerajaan menjadi gempa. Min Hyuk dan teman-temannya merasakan gempa dan kebingungan, mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Apakah ini bagian dari ritual? Lute menjawab, kurasa tidak, aku tidak pernah mendengar sesuatu seperti ini sebelumnya. The Wrath of God Jis, seluruh monster akan mengganas. Kemampuan seluruh monster akan meningkat 20%. Bencana pertama Dewa Jis, sinar matahari yang sangat kuat akan membuat seluruh makhluk hidup cepat lelah. Dengan notifikasi tersebut Jenny berteriak. Apa ada masalah dengan ritualnya? Situasi mengerikan macam apa ini? Han melihat forum mengatakan. Kurasa user lain juga berada dalam situasi seperti ini. Selain itu ada orang yang menuduh kita yang melakukannya. Di dalam chat forum, beberapa berkomentar mereka tidak menyangka ada hal seperti itu dalam Athenae. Ada juga yang mengatakan jika situasi seperti itu di benua utara, maka benua utara akan menjadi sangat buruk. Seorang player juga mengatakan jika legendary guild yang menyebabkannya, karena hanya guild itu yang saat ini berada di sana. Ada juga yang pro dan kontra dengan tuduhan tersebut. Mendengar itu Jenny berteriak tak percaya. Berita terbaru, Iris Guild, guild nomor 1 di Korea mengatakan akan menyingkirkan kutukan benua utara. Mereka akan mencari dewa yang telah memberikan kutukan tersebut. Ares akan bergabung untuk mengalahkan Dewa Jis. Semuanya akan disiarkan secara live, mari kita saksikan bersama. Sementara itu karena kutukan yang diberikan dewa, Ral menjadi terjatuh sakit.
Sang raja duduk mendampingi Ral bercerita pada Min Hyuk dengan mengepalkan kedua tangannya mengatakan, "Ini karena seseorang meracuni makanannya, Dewa Ji sangat marah sehingga dia mengutuk kami semua. Maafkan aku karena membuatmu menunggu lebih lama." Min Hyuk dengan canggung tidak mempermasalahkannya, karena semua itu tidak disengaja. Raja menoleh ke Min Hyuk berkata, "Terima kasih. Tapi, bolehkah aku meminta satu hal lagi?" Min Hyuk menanyakan perihal apa? Kingdom Quest. Buatlah legendary dish untuk Dewa Jis. Kelas SS. Hadiah. Sushi yang terbuat dari bahan es kelas atau lebih tinggi. Valen Cup. Deskripsi. Valkyrie Kingdom dan seluruh benua Urata sedang mengalami krisis. Hal itu dikarenakan Dewa Jis yang marah. Dewa Jis ingin merasakan hidangan yang lebih lezat dari biasanya. Silahkan buatkan hidangan untuk Dewa Jis. Mi Hyuk bertanya soal dish. Raja menjelaskan, "Iya, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kami berada dalam situasi sulit karena kemarahan Dewa Jis. Untuk memadamkan amarah sang dewa, kami harus memberikan legendary dish." Min Hyuk berpikir dalam benaknya mengatakan, "Tetapi, sebelumnya aku belum pernah membuat legendary dish." Raja mengatakan, "Istana akan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan." Min Hyuk berpikir, mereka akan memberikan bahan yang aku minta. Dan ketika Ral bangun, aku dapat menikmati sushi yang sangat lezat. Sembari memasang wajah cool Min Hyuk masih berpikir. Tiba-tiba Raja mengatakan, "Aku akan langsung memerintahkan seorang kesatria kerajaan untuk mencari beberapa bahan sushi berkualitas tinggi." Dengan berbinar Min Hyuk menjawab, "Baiklah akan aku coba. Tetapi, aku tidak tahu apa aku dapat berhasil atau tidak. Ngomong-ngomong, tidak bisakah aku melihat Dewa Ji secara langsung?" "Kalau kau memang ingin, kurasa bisa," jawab Raja. Min Hyuk menjawab sembari malu-malu. "Aku hanya bisa menggunakan kemampuan memasakku setelah aku melihat orang lain." Raja menoleh ke pengawalnya untuk segera mempersiapkan. Raja mengatakan, "Kau harus berbicara dengan sopan pada Dewa Jis, mengerti?" Min Hyuk menjawab dengan afirmatif. Setelah itu, di sebuah gedung seperti gereja, mereka membuka pintu dan memasuki ruangan. Min Hyuk bersimpuh menghadap sang dewa. Dewa mengatakan, "Kau seorang koki yang akan memasak untukku. Meskipun Ral pingsan, kalian masih." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba tatapan dewa menjadi menajam. Dewa melihat seekor anak babi di belakang Min Hyuk. Babi itu. Kenapa kau ada di sana?" Dengan marah Dewa Jis menunjuk Min Hyuk. Dewa Athenae menjatuhkan sanksi padamu." Dewa Jis yang mendapatkan notifikasi tersebut menjadi sangat terkejut. "Tidak kusangka, kenapa kau di sini dengan pria seperti itu?" Min Hyuk mengatakan, "Kemampuan memasak saya hanya dapat digunakan setelah melihat wajah orang lain, Dewa Jis. Maukah Anda memberikan saya kehormatan untuk menatap wajah indah Anda?" Dewa Jis masih membatin. "Pria ini, meskipun sedikit lemah, tetapi aku bisa merasakan kekuatan dewa. Itu kekuatan yang menarik. Apa jobmu adalah dewa makan? Sepertinya itu salah satu dewa di benua ini. Kurasa kau pantas melihat diriku. Kau kuizinkan melihat diriku. Karena sudah mendapatkan izin." Min Hyuk mendongak melihat dewa. Crit Recip. Min Hyuk menatap ratu untuk mengetahui hidangan yang diinginkan dewa. Resep dagalbi untuk Dewa Jis. Perkiraan grade hidangan, rare sampai legendary. Bahan yang dibutuhkan, Daebreak Chicken, Sunfilled Gochujang, Snow Mountain Sweet Potatoes, Omitted. Perkiraan efek, meningkatkan God's Blessing, meningkatkan Valkyrie Kingdom Holy Power. Mengetahui dagalbi Min Hyuk sangat senang membayangkan. Dagalbi itu lezat, aku bisa membayangkan minyaknya mendesis di telingaku. Tak heran kalau pekerja kantoran membuatmu terasa lebih nikmat saat merasakannya bersama dengan rekan-rekan kerja. Satu hal yang paling ditunggu. Silakan dimakan, itu adalah kalimat di mana seluruh kelezatan dimulai. Memecahkan lamunan Min Hyuk, dewa mengatakan, "Aku akan memberitahumu satu hal, amarahku tidak akan hilang sama sekali. Pergilah dan beritahu Valen, bencana kedua akan segera menyerang benua utara." Setelah beberapa saat kemudian, sang dewa sedang duduk di singgasananya. Ia berpikir, apa dia akan membuat hidangan untuk menenangkanku? Aku baru satu kali mencicipi hidangan legendaris. Itu sedikit mustahil. Tapi, dewa makan, keturunan dewa makan, muncul di hadapanku. Sins berpindah di kerajaan Valen.
Terdengar Min Hyuk yang menanyakan kebenaran Dewa Jis. Raja mengatakan, ini masalah besar, kami tidak memiliki banyak waktu. Perintahkan seluruh pasukan untuk mendapatkan bahan masakan. Terlihat Min Hyuk sedang memimpin orang untuk mencari bahan yang ia butuhkan. Min Hyuk menulis bahan-bahannya di atas kertas. Min Hyuk membatin, dari bahan-bahan yang tertulis dalam resep ini, bahan utama untuk membuat dagalbi sangat sulit. Apa aku bisa menggunakan bahan-bahan lain? Dengan kualitas yang sedikit lebih rendah dari bahan utama ini, aku mungkin bisa meningkatkan masakanku ke level legendary. Scenes berpindah. Terlihat beberapa komentar mengenai permasalahan yang terjadi kenapa dewa marah dan apa penyebabnya. Seseorang berkomentar jika ia mendengar, Legendary Guild sedang mencoba memberikan sesuatu untuk Jis. Seseorang menertawakan semua komentar yang ia baca. Orang yang tertawa itu adalah Black, yang biasa dikenal Twilight Chef. Black duduk di kursinya sembari membaca komentar mengatakan, mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka hadapi. Bagaimana bisa mereka membuat hidangan yang dapat memuaskan dewa? Seseorang sehebat diriku saja, tidak tahu harus berapa kali mencoba untuk membuatnya, meskipun kurasa aku akan berhasil. Jika Legendary Guild memperkerjakan seorang koki dengan level sepertiku, aku yakin, aku pasti tahu siapa dirinya. Tetapi aku tidak pernah mendengar satu nama pun. Seperti yang kita perkirakan, kitalah yang akan memuaskan Dewa Jis terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan hanyalah menyerang dungeon dan bersiap untuk memasak. Kapan kalian akan menyerang Dungeon? Seseorang yang bersama Black menjawab. Tampaknya kami akan mulai saat hari bencana kedua. Black sembari tersenyum melihat notifikasi di depannya mengatakan, yah, mau kapanpun itu, kemenangan kita sudah dipastikan. Tidak buruk menyebarkan rumor dan mendapatkan banyak perhatian. Legendary Guild yang lebih dulu selesai, atau Iris Guild yang lebih dulu sampai. Terlihat Min Hyuk sedang memasak sesuatu di dapur. Setelah itu Min Hyuk menunjukkan hasil masakannya kepada Raja dan Lute. Mereka terperanjak melihat hidangan yang Min Hyuk buat. Raja bertanya, wah, luar biasa. Kau sudah membuat epic dish. Dengan hidangan di tangannya Min Hyuk mengiyakannya. Sehingga membuat Lute terkejut dan berteriak. Apa ini masuk akal? Min Hyuk dengan bangga mengatakan, semua bahan yang disiapkan berada di S-Class. Dan kurasa skill dan dexterity milikku sedikit mempengaruhi hasil akhirnya. Bukankah kita bisa membuat legendary dish dengan cepat kalau kita terus melakukan hal ini? Raja mengangguk dan membenarkan kata-kata Min Hyuk. Raja memegang pundak Min Hyuk berkata, aku tahu ini sulit, tetapi aku ingin memintamu melakukan ini demi Valkyrie Kingdom. Dengan tersenyum Min Hyuk menjawab, tentu saja, aku akan berusaha. Scenes berpindah di depan Dungeon. Seorang reporter menjelaskan jika saat ini ia berada di bagian depan Dungeon Jis. Saat ini Iris Guild sedang berusaha untuk menaklukkan Dungeon ini. Mereka berusaha dengan keras demi kita semua. Mereka mengklaim bahwa mereka akan menghilangkan amarah Jis. Sementara itu, di dalam grup chat kelompok Min Hyuk, Jenny meminta mereka untuk melihat live Guild Iris. Crow mengatakan jika Dungeon Jis lebih sulit dari yang ia kira, dan anggota Guild Iris masih berada di pintu masuk. Loke mengatakan, lihatlah mereka, pasti mereka mengeluarkan banyak uang. Han membalas, ini akan memakan waktu cukup lama. Melihat chat grup sembari memperhatikan Min Hyuk memasak, Lute membatin. Iris Guild sudah mulai memasuki Dungeon. Hah, ini hari keempat setelah Min Hyuk mulai memasak. Min Hyuk terus fokus memasak tanpa memperhatikan sekitarnya. Raja yang melihat Min Hyuk masih memasak bertanya, Min Hyuk, apa kau bisa melakukannya? Dengan keluh keringat Min Hyuk mengiyakannya dengan semangat. Sementara itu terlihat Guild Iris masih bertarung di dalam guild. Di sisi lain Min Hyuk masih serius dan fokus dengan masakan yang ia buat.